Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunni dan Syiah adalah dua kelompok keagamaan yang terbesar dalam Islam. Sunni merupakan aliran Islam yang mayoritas diikuti oleh 80% total populasi muslim dari berbagai negara, seperti negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, serta mayoritas negara Arab. Ahlus Sunnah merepresentasikan dirinya sebagai pengikut sunnah Nabi yang diteruskan oleh para sahabatnya. Adapun Syiah merupakan aliran Islam yang mayoritas berada di Iran dan Irak serta negara-negara di sekitarnya. Syiah merepresentasikan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad melalui jalur Ahlul Bait atau keturunan Nabi melalui Ali bin Abu Thalib beserta keturunannya. Lalu, mengapa Islam bisa terpecah menjadi dua paham seperti ini? Secara historis, Sunni dan Syiah muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan meninggalkan kekosongan kepemimpinan. Kekosongan kepemimpinan ini memunculkan permasalahan politik, yaitu masalah kekhalifahan atau jabatan tertinggi umat muslim sebagai pengganti Nabi dalam urusan kehidupan di dunia. Saat itu, umat muslim berselisih terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah Nabi SAW wafat. Sebab Rasulullah tidak pernah menentukan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat dan bangsa sampai beliau wafat. Kondisi ini memunculkan dua perbedaan golongan, yakni golongan pendukung Abu Bakar sebagai khalifah dan golongan pendukung Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Golongan pertama memakai metode musyawarah dalam menentukan siapa yang pantas memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi. Dan golongan kedua lebih menyukai memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan keluarga Nabi atau kerabat dekat beliau sebagaimana tradisi Arab pada zaman itu. Perselisihan antara kedua golongan tersebut kemudian memunculkan propaganda yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan khalifah setelahnya telah mengambil jabatan kekhalifahan dari Ali. Padahal Ali sendiri tidak pernah menyatakan diri sebagai khalifah. Meski sebenarnya Ali memiliki garis keturunan dari keluarga Nabi. Ali lebih mengutamakan kebersamaan umat Islam dengan tetap mendukung kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, dan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Meskipun pada akhirnya Ali sendiri terpilih menjadi khalifah keempat. Namun di zaman Ali menjadi khalifah, banyak terjadi kekacauan. Kala itu terjadi perang saudara untuk pertama kalinya dalam Islam pada tahun 656 Masehi yang dikenal dengan sebutan Perang Jamal atau Perang Unta. Perang ini terjadi karena tuntutan dari masyarakat muslim umumnya dan dari keluarga Bani Umayyah yang didukung oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha khususnya, akibat dari timbulnya krisis kepercayaan pada khalifah pada saat itu atas kasus pembunuhan Utsman bin Affan yang belum selesai. Ali sendiri masih berusaha mengumpulkan bukti siapa dalang pasti yang melakukan pembunuhan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga tersebut. Setahun setelahnya terjadi perang Siffin pada tahun 657 Masehi antara Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria kala itu, melawan kekhalifahan Ali. Ali berhasil memenangkan pertempuran Siffin, tetapi Muawiyah memaksa Ali untuk melakukan kesepakatan damai, sehingga Ali pun setuju dengan hal itu. Akan tetapi, keputusan Ali ini tidak disukai oleh beberapa pengikutnya. Kemudian mereka memisahkan diri dan menamakan diri mereka Khawarij. Para Khawarij menganggap bahwa Ali dan Muawiyah bukanlah seorang Islam sejati lagi. Muawiyah dianggap telah melakukan pemberontakan terhadap khalifah dan layak dihukum mati, sedangkan Ali dianggap tidak memakai dasar agama dalam memutuskan sesuatu. Hingga akhirnya kelompok Khawarij memutuskan untuk membunuh Ali dan Muawiyah, meskipun pada akhirnya hanya Ali yang terbunuh. Terbunuhnya Ali menimbulkan polemik tentang siapa yang layak menjadi khalifah menggantikannya, hingga terpilihlah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah setelah melalui perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yakni penunjukan Hasan bin Ali sebagai pengganti Muawiyah apabila Muawiyah telah wafat. Namun pada akhirnya Muawiyah malah menunjuk Yazid bin Muawiyah putranya sendiri sebagai pengganti. Kondisi ini menimbulkan konflik lanjutan yang membawa pada peristiwa Karbala, yakni terbunuhnya Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad SAW yang gugur dan dipenggal kepalanya. Peristiwa kelam ini menyebabkan sebagian kaum muslimin menaruh simpati terhadap tragedi yang menimpa Ahlul Bait atau keluarga Rasul, dan kemudian
tertarik menjadi Syiah dengan tujuan awalnya untuk mendukung keturunan Ali sebagai pewaris khalifah yang sah. Rasa ketertarikan ini kemudian perlahan berubah menjadi cinta sehingga menimbulkan fanatisme yang ekstrim, sehingga Syiah yang awal kemunculannya hanya pada sebatas masalah politik kemudian merambah pada masalah teologi dan akidah yang menganggap Ali dan keturunannya sebagai sosok yang suci dan secara sepihak mengkafirkan para sahabat yang menjadi khalifah sebelum Ali. Pemahaman tersebut kini menjadi dasar akidah Syiah yang kita kenal sampai sekarang.